Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Yugil Muhammad dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan presentasi tentang kendaraan listrik, solusi strategis terhadap penataan ruang berkelanjutan yang ramah lingkungan. Pemaparan pada kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, dilanjut dengan isi, dan ditutup dengan kesimpulan. Pertama-tama terkait generasi muda. Generasi muda memiliki definisi warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU 40 tahun 2009. Lalu, generasi muda diberikan berbagai wadah untuk bisa berperan aktif dalam segala aspek pembangunan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 UU 40 tahun 2009. Lebih lanjut, generasi muda sebagai agen perubahan dapat berkontribusi melalui kegiatan konservasi alam yang berkaitan dengan penataan ruang. Terdapat beberapa permasalahan terkait penataan ruang pada status quo menurut Junior Soriduan, yakni terbatasnya lahan yang tersedia dengan berbagai fungsi peruntukan, pemanfaatan, dan pengelolaan lahan. Lalu, pengelolaan tata ruang yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, dan persaingan mendapatkan lokasi lahan yang telah didukung atau berdekatan dengan fasilitas perkotaan. Akibat dari tidak efektifnya penataan ruang di Indonesia adalah meningkatnya polusi udara, terutama di perkotaan besar seperti Jakarta, karena banyaknya kendaraan berbahan bakar fosil. Solusi yang dapat diandalkan adalah penggunaan kendaraan listrik, baik melalui kendaraan hybrid ataupun kendaraan listrik murni. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk berperan dan berinovasi terhadap pengembangan kendaraan listrik ke depannya. Selain itu, peran tersebut juga dapat meningkatkan iklim perekonomian Indonesia apabila nantinya Indonesia dapat menjadi pionir produsen kendaraan listrik di skala nasional maupun di skala internasional. Lalu, kendaraan listrik sebagai upaya pelestarian lingkungan berkontribusi dalam penataan ruang berkelanjutan karena kendaraan listrik menghasilkan emisi yang lebih sedikit dibandingkan kendaraan konvensional, yakni menghasilkan emisi CO2 sebanyak 0 sampai 5 gram per kilometernya, sedangkan kendaraan konvensional menghasilkan emisi CO2 dengan rata-rata 125 gram per kilometernya. Juga, kendaraan listrik menyumbang polutan PM2.5 yang lebih sedikit, yakni sekitar 11 sampai dengan 13% dibandingkan kendaraan konvensional. Selain itu juga, kendaraan listrik dapat meminimalisasi polusi suara. Dengan perbandingan, rata-rata tingkat kebisingan kendaraan listrik sebesar 21 desibel, yang mana sangat jauh dibandingkan tingkat kebisingan kendaraan bermotor, yakni sekitar 75 sampai dengan 80 desibel. Namun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni tenaga listrik sebagai daya utama kendaraan listrik harus berasal dari energi yang terbarukan, sehingga ramah lingkungan, dan juga tidak bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara, sehingga tidak menghasilkan polusi udara. Lalu, pengolahan limbah baterai yang digunakan harus diolah dan atau didaur ulang dengan metode biometalurgi dan hidrometalurgi. Tentunya hal ini sejalan dan selaras dengan target Indonesia, yakni sejalan dengan asas-asas dalam UU Penataan Ruang, lalu mewujudkan keharmonisan sebagaimana Pasal 3 UU Penataan Ruang, dan juga mencapai beberapa poin SDGs pada tahun 2030, sebagaimana yang ada dalam presentasi. Lebih lanjut, generasi muda dapat berperan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, menciptakan dan memproduksi kendaraan listrik, karya anak bangsa, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ITS dengan karyanya yaitu Gesits. Dan juga Gesit pun sekarang sudah dipasarkan secara masif dan juga merata di seluruh Indonesia akibat adanya dukungan dari pemerintah yang kuat. Selain itu, generasi muda dapat berkontribusi melalui kegiatan akademik, dilakukan melalui riset, penelitian, kajian, dan sebagainya yang berlandaskan akademik, serta dapat dikolaborasikan dengan LSM, CSO, NGO, ataupun lembaga pemerintah yang fokus terhadap bidang pengembangan energi, lalu bidang lingkungan, dan juga bidang penataan ruang dan agraria. Selain itu, generasi muda juga dapat membangkitkan iklim perekonomian melalui kendaraan listrik, mengingat Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yang mana merupakan bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Baterai sendiri merupakan komponen utama dengan komposisi 35% dari total harga kendaraan listrik itu sendiri.
yang mana juga dapat berperan lebih lanjut mendukung Indonesia sebesar 57% sebagai pionir dalam industri kendaraan listrik di tahun 2040. Selain itu, juga generasi muda dapat berperan melalui pengembangan industri konversi mesin atau swap engine, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Elders Garage. Industri tersebut pun dapat menjawab permasalahan yang ada tanpa menimbulkan permasalahan baru. Melalui beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh generasi muda sebagaimana yang telah saya sebutkan, tentunya hal tersebut juga harus mendapatkan dukungan oleh pemerintah, yakni melalui adanya dukungan regulasi konversi mesin, pembangunan infrastruktur pengisian listrik atau charging station yang dilakukan secara bertahap, dan juga insentif kebijakan fiskal, baik dari pajak PPNBM, BM, PPN, dan juga PPH. Tentunya hal tersebut dapat mencapai tujuan strategis Indonesia ke depannya, yakni meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, menurunkan harga jual kendaraan listrik, juga mendorong tingkat produksi kendaraan listrik dalam negeri, dan yang terakhir, dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto Indonesia. Lebih lanjut, generasi muda dapat berperan melalui kendaraan listrik, yang mana dapat meningkatkan iklim perekonomian Indonesia, dan juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan melalui beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga terbarukan yang juga ramah lingkungan, serta mengembangkan teknologi daur ulang baterai melalui metode biometalurgi dan juga hidrometalurgi, kemudian berperan melalui penelitian, riset, kajian, dan sebagainya yang berlandaskan akademik dan dapat dikolaborasikan dengan instansi atau lembaga tertentu. Dan yang terakhir adalah pengembangan industri dan peningkatan produksi kendaraan listrik buatan Indonesia, sehingga mendukung Indonesia ke depannya menjadi pionir produsen kendaraan listrik di skala nasional ataupun skala internasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.